Dan pada tahun 2017 diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan isi piringku. Di Amerika kita mengenal ada istilah my plate, ya, yang artinya kira-kira juga kalau kita terjemahkan isi piringku. Nah, di isi piringku ini menjadi lebih mudah untuk diikuti, dipahami oleh masyarakat awam. Katakanlah yang tidak mengerti gizi atau istilah-istilah dalam gizi dan kesehatan. Jadi piring itu sepertiga dari isi piring diisi dengan makanan pokok. Sekali lagi, makanan pokok itu biji-bijian, umbi-umbian, dan tidak wajib makan nasi. Kita bisa substitusi nasi dengan makanan pokok lain, sumber karbohidrat kompleks yang lain, yang menjadi sumber tenaga utama di dalam tubuh kita. Di sumber tenaga utama dalam tubuh kita bukan protein, bukan lemak, tapi karbohidrat. Ya. Karbohidrat memang ada yang simple sugar, karbohidrat sederhana, tentu tidak sehat, dan ada karbohidrat kompleks yang sehat dan memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi di dalam isi piring kita yang sepertiga itu adalah makanan pokok. Kemudian sepertiga lagi adalah sayur-sayuran. Jadi makan sayur tidak cukup cuma 2 helai. Ya, tapi sepertiga isi piring kita. Sebaliknya tadi juga, makan makanan pokok, katakanlah nasi, bukan 1 piring full, apalagi pakai gunung. Ya. Jadi cukup sepertiga. Tentunya ini adalah panduan umum untuk yang aktivitas fisiknya termasuk yang rendah lah atau sedang. Tentunya untuk yang aktivitas fisiknya kerjanya keras ya tentu beda lagi. Ya. Lalu kita lihat yang sepertiga isi piring kita itu sayur-sayuran, tidak wajib sayur mahal. Ya, kita bisa makan sayur apa saja, bisa saling substitusi, tapi sangat dianjurkan bervariasi. Lalu yang 1/6 kita isi dengan buah-buahan. Jadi makan buah bukan cuma 1 potong dadu ya, tapi adalah 1/6 dari isi piring kita. Dan sebaiknya juga bervariasi. Dan tentunya tidak wajib makan buah import yang mahal. Buah lokal adalah sehat juga, gizinya juga bagus. Apalagi makan sesuai dengan musim ya. Lalu sisa 1/6. Jadi kan 1/3 makanan pokok, 1/3 sayur-sayuran. Tinggal 1/3 dibagi 2 jadi 1/6 buah-buahan. Dan 1/6 lagi adalah lauk pauk. 1/6 lauk pauk ini tentu kita tahu ada lauk pauk hewani dan lauk pauk nabati. Kalau ini dibagi 2, hitungan matematisnya ya, tinggal 1/12. Kalau kita hitung Bapak Ibu, 1/12 itu kira-kira 8%. Jadi dari panduan isi piringku, kalau kita lihat total, itu 92% itu isinya nabati alias vegan atau plant based. Kita bagi tadi kan dari 1/6 lauk pauk, 1/12-nya itu nabati kan, lauk pauk nabati. Juga nabati. Lalu 1/12-nya lagi hewani. Nah pertanyaan saya, 100% dari isi piring dikurangi 8% lauk pauk hewani, berarti 92% kan? Isi piring kita itu adalah nabati. Prinsip isi piringku, beda kamar tidak bisa saling disubstitusi. Contoh kasus, saya cuma mau makan buah, salad, tapi nggak mau makan makanan pokok, tidak mau makan lauk pauk. Itu gizi seimbang nggak? Enggak. Karena tidak bisa sayur menggantikan lauk pauk atau buah menggantikan lauk pauk atau menggantikan makanan pokok. Tapi makanan dalam kamar yang sama bisa saling disubstitusi. Tadi udah saya sebutkan, tidak wajib makan nasi, bisa disubstitusi dengan makanan pokok yang lain, sumber karbohidrat kompleks. Kemudian kita lihat sayur-sayuran bisa saling disubstitusi, nggak mesti makan yang mahal. Begitu juga dengan buah-buahan, tidak mesti buah impor. Begitu juga dengan lauk pauk. Kita bisa cari tempe yang murah meriah, yang harganya 1/10 harga daging, tapi gizinya tidak kalah dengan daging. Bahkan kandungan besi, kalsium itu lebih tinggi di tempe dibandingkan di daging. Begitu juga dengan zat gizi yang lain. Nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya yang lebih detail. Jadi sebagai panduan pola makan gizi nabati, secara umum singkat seperti itu kita ikutin anjuran-anjuran yang diajarkan ya oleh Kementerian Kesehatan, dan kita sudah melihat itu saja sudah 92% nabati. Nah, tinggal 8% lauk pauk hewani, apakah bisa disubstitusi dengan hewan nabati? Jawabannya bisa. Sama seperti pada kelompok makanan yang lain, lauk pauk, sayur-sayuran dan buah bisa saling disubstitusi dalam satu kamar yang sama, maka dalam kamar lauk pauk kita juga bisa mensubstitusi makanan-makanan hewani menjadi makanan nabati yang gizinya tidak kalah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.